Laks, ini juga soal kontennya Hasto nih mau saya tanya. Kira-kira di dalam konten itu bilang bahwa Jokowi lah yang membuat revisi undang-undang KPK yang melemahkan KPK gitu ya. Dan dalam konteks itu ya kayaknya ya ininya tersangkanya ya Jokowi gitu, terdakwanya Jokowi. Nah menurut Pak Laks mungkin nggak partai penguasa gitu ya, partai sebagai bagian dari partai penguasa gitu nggak punya andil gitu dalam revisi undang-undang KPK itu. Yang dianggap berujung pada pelemahan KPK. Ya istilahnya KPK diperlemah dan dituding Jokowi yang melakukan itu kan. Satu ya, kalau antara PDIP dan Jokowi. PDIP kan Ibu Mega mengatakan Jokowi petugas partai. Nah, dari hubungan hierarki ini siapa yang bisa nyuruh siapa gitu loh. Iya kan? Nah, kedua, fungsi legislatif itu ada di mana? Hak budget, hak legislatif pengawasan ada di DPR kan. Jadi kalau misalnya kalau benar misalnya saya juga nggak tahu Jokowi nyuruh, apakah mereka suka atau mereka takut? Mereka ketok palu bikin undang-undang yang disuruh itu. Kalau mereka tidak suka dan mengecam kebijakan ini, mereka bisa tidak menjadwalkan di DPR. Walaupun misalnya yang lain disuruh ditekan mau, kan dia bisa mengeluarkan minder hes nota atau dissenting opinion. Kalau voting kalah gitu loh. Tapi kan nggak ada itu. Atau pimpinan sidangnya nggak hadir aja satu orang atau dua orang ngurangin jumlah pimpinan gitu kan. Betul. Nggak Atau pas jalan paripurna walk out kayak yang biasa banyak kan terjadi kan. Betul. Ini kan menurut dari fakta-fakta tadi tidak alasan itu mungkin sulit diterima ya. Ya. Karena apalagi dia pernah menolak syahdan ya konon ya kalau bahasa Tempo kan konon gitu loh. Jokowi minta 3 periode langsung ditolak. Kenapa nggak seperti itu? Iya kan? Tapi semuanya juga kan pengakuan-pengakuan yang kita tidak tahu gitu. Kita hanya mendengar aja. Tapi logikanya kekuasaan partai politik itu lebih besar ya, dalam hal membuat undang-undang. Ya. Nah ini ya saya lebih tidak masuk akal lah apa yang dikatakan Hasto tadi. Ya. Dan sekarang juga udah mulai Pak Novel juga udah mulai mengatakan nggak benar gitu ya. Jadi memang PDIP berkuasa 10 tahun dalam pemerintahan Jokowi, memiliki kekuasaan membuat undang-undang, ya itu tidak dilakukan gitu aja. Ya, artinya Pak Megawati sukses mempertahankan kursi ketua umumnya, tapi tidak sukses membangun bangsa dan negara. Ya tentu terus terang lah. Kemajuan kita mau keluar dari middle class income trap kan tergantung kualitas partai politik. Pilar demokrasi kan. Partai politik yang menentukan anggaran, partai politik yang memilih pemimpin di DPR, ketua BPK, ketua KPK, partai politik yang mengawasi, ya kan? Lalu partai politik yang bikin aturan. Gue yang bikin aturan, gue yang ngangkat lu, gue yang ngasih lu duit, gue yang ngawasin lu. Nah itu partai politik. Nah ini yang saya katakan tata kelola politik, political governance yang tidak dirubah oleh PDIP. Padahal ada kesempatan untuk melakukan perubahan-perubahan yang out of the box, yang benar-benar reformatif gitu loh. Beda dengan perjuangan kita, dulu reformatif, sekarang tidak reformatif lagi. Bukannya reformatif, tapi carried away, ikut menikmati gitu loh. Nah itu perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan. Iya. Nah ini kembali lagi ke ini Pak, kasus ini yang kemudian menjadi pertanda relasi
antara Bu Mega, Presiden Prabowo dan Presiden Jokowi. Dan kan seperti laporan majalah Tempo misalnya, dan juga banyak di diskusi-diskusi bahwa kesannya kan sudah ada kabarnya, sudah ada komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo, dan yang dipercayai oleh banyak orang yang kita juga ajak ngobrol secara off the record itu katanya Pak Prabowo maulah memberikan proteksi kepada Hasto, dan kemudian ujungnya tidak terjadi, dan kabarnya Bu Mega juga kecewa terhadap Pak Prabowo, upset, sedih. Yang pertama Pak, kenapa Pak Prabowo tidak mau memenuhi, misalnya kalau betul Bu Mega meminta proteksi kepada Sekjen Hasto, kenapa Pak Prabowo tidak mau melakukannya gitu? Dan kedua, apakah ini juga bisa disimpulkan bahwa Pak Prabowo lebih memilih relasi hubungannya dengan Pak Jokowi ketimbang dengan Ibu Mega? Kalau saya lihat dari kejadian-kejadian yang kita cermati bersama, nampaknya begitu. Ya, karena satu, hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi itu banyak menguntungkan Pak Prabowo. Ya, dia diangkat jadi Menteri Pertahanan. Dia dikasih bintang 4, ya kan, kasih bintang-bintang jasa dari semua matra, ya kan, lalu dibantu kampanye presiden. Kalau hubungan Prabowo dengan Mega dianggap dulu kan dengan persetujuan perjanjian batu tulis, ya, Mega itu melihat Prabowo dulu calon wakil presiden, dan kedua ketika pemilu Mega mendukung Ganjar. Jokowi. Yang kemarin mendukung Ganjar berarti mengupayakan agar Prabowo tidak jadi presiden gitu loh. Tapi kan ada satu hal yang lebih prinsipil kata orang-orang, bahwa Pak Prabowo bisa kembali dari quote unquote eksil dari luar negeri karena Ibu Mega misalnya Pak. Itu kan dianggap juga jasa yang tidak kecil buat Pak Prabowo. Saya nggak pernah dengar itu waktu itu bahwa Ibu Mega yang mengundang Prabowo kembali. Saya juga nggak yakin gitu loh. Karena mungkin Pak Taufik apa gimana ngomong dengan dubes atau gimana. Tapi kalau Mega dulu saya lihat tidak ada upaya untuk mengundang atau bercerita, dan saya memahami melihat adanya bahwa Mega yang mengundang Prabowo lagi. Saya tidak melihat hal itu terjadi. Nggak ada atensi khusus gitu Pak? Nggak ada atensi khusus. Bahkan melihat Prabowo sebagai figur militer yang menekan PDIP. Ya, dengan kejadian-kejadian di tahun 98. Itu tidak mungkin lah. Dan sepengetahuan saya tidak ada itu. Kalau ada cerita-cerita baru ya saya nggak tahu. Kan Bu Mega sendiri yang ngomong. Iya, Bu Mega sendiri kan Pak yang ngomong, iya apa nih kalau nggak salah Bu Mega yang ngomong kan? Iya memang. Kalau banyak hal yang saya nggak bisa kemukakan dalam terbuka rahasia negara gitu loh. Saya juga banyak tahu juga. Iya kan? Tapi saya tidak mungkin. Saya lihat sih tidak ya. Kalau Prabowo yang ngomong sendiri ya beda itu. Iya. Tapi kalau Pak Luhut ditanya Pak Luhut ya, tapi yang jadi dubes yang nggak. Coba aja tanya Pak Luhut. Iya. Kalau sekarang semua orang klaim, Pak. Nah itulah. Iya kan kalau sekarang. Kalau kata Pak Luhut, ada siapa? Wo, ngapain kau kesini? Ada gitu-gitu, ada cerita. Bisa, dia kan satu ini korsa ya. Korsa. Nah kembali ke tadi Pak, kenapa Pak Prabowo nggak mau memenuhi keinginan Bu Mega gitu ya, berdamai dengan melakukan proteksi dan membiarkan Hasto tetap ada di posisi status quo, dan apakah memang Pak Prabowo pada faktanya memilih Pak Jokowi dibanding Bu Mega? Jadi gini, kebijakan PDIP untuk menolak atau akhirnya dibilang menunda
ikut retreat, itu kan sebuah reaksi kan. Ya bukan aksi, reaksi dari kekecewaan Hasto diterusin kan. Artinya apa? Mbak Mega mengharapkan Prabowo intervensi KPK. Dan ada perubahan sikap lah gitu. Ya, tapi paling enggak intervensi KPK terhadap kasusnya Hasto. Padahal dalam pidato-pidatonya Mbak Mega mengatakan tidak boleh ikut intervensi kan. Nah itu bahwa ada ketidak konsisten di situ. Nah Prabowo bilang, wah kalau sekjen aja mah biasa gitu loh. Ya kan, ketua umum partai ini banyak yang dicopot gitu oleh KPK. Jadi ini bukan sesuatu hal yang prinsip dia harus mengorbankan penegakan hukum gitu loh. Apalagi dia presiden yang baru. Ya, bagaimana orang ngomong nanti, kok belum apa-apa udah intervensi gitu loh. Ya, dari segi importance, kepentingannya dalam hal penegakan hukum, mungkin Pak Prabowo tidak melihat ini hal yang penting. Tapi buat Ibu Mega, oh ini harkat dia pribadi dan merupakan marwahnya dia, ya sekjennya partai, kok dibuat seenaknya seperti itu gitu loh. Padahal dulu waktu Edi Prabowo kena, Pak Prabowo juga nggak reaktif kan ya waktu itu kan. Betul, Kurang didiamin berkenan aja. apa kan. Pak Prabowo Menhan pula. Iya, kita hormati proses hukum gitu-gitu aja kan, normatif lah jawabannya. Pak Joni Plate, Bang Surya juga maksudku ya Nggak reaktif business as juga. usual aja Ya kan. memang kecewa ya. Iya, pasti, Kecewa itu mungkin kok nggak ditolong, nggak dibantu. Tapi untuk melakukan intervensi. Jadi jangan sampai nama Pak Prabowo yang rusak, Megawati yang diuntungkan gitu loh. Kan kalau dia intervensi, presiden yang rusak namanya. Sedangkan Hasto merasa lebih hebat lagi gitu loh, pakai bawa buku Bung Karno lah, ya kan. Itu juga itu sangat-sangat disayangkan gitu loh. Saya kira Pak Prabowo tidak akan mau merusak namanya dengan intervensi. Mbak Mega mengharapkan Pak Prabowo melakukan intervensi gitu loh. Makanya kecewa ujungnya kan. Ujungnya kecewa. Karena Pak Prabowo Reaksinya retret misalnya tadi itu yang paling nyata ya Pak ya. bukan aksi itu, sebuah reaksi dari kejadian. Itu yang kita lihat bersama-sama dan kita bisa gunakan logika gitu loh. Sedangkan sekarang kan masih banyak kasus-kasus yang apakah di KPK, di Kejaksaan, dari BTS, lalu EKTP, lalu kasus Pertamina, yang saya kira pemberantasan korupsi itu yang belum diikuti dengan penegakan keadilan. Maksudnya penegakan keadilan harus adil gitu loh. Ya. Siapa-siapa aja yang ditangkap, siapa yang nggak ditangkap, ada yang nggak ditangkap ya nggak adil gitu loh. Ya. Nah ini juga PDIP juga harus mawas diri juga, karena 10 tahun dia berkuasa pasti aja ada lecet-lecetnya lah gitu loh. Kalau mobil kita bawa jalan kan pasti lecet, kalau mobil oposisi digerasi terus ya nggak ada yang lecet gitu. Nah ini harus mawas diri juga ke depan.